Hi Sobat Garuda, I'm ready to travel to Timnas Indonesia, to Jeddah. I'm gonna board my flight. If you wanna see the full story of my travel, make sure. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Erick Thohir desak Elkan Bagot segera minta maaf ke Shin Tae-yong demi Timnas Indonesia. Harapan besar untuk laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan pentingnya soliditas dan komitmen para pemain tim nasional Indonesia jelang laga krusial kontra Australia pada 10 September 2024. Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan berat untuk memastikan tempat mereka di panggung sepak bola dunia. Salah satu isu yang mencuat dalam persiapan tim adalah ketidakhadiran bek andalan Elkan Bagot dalam sesi latihan. Situasi ini semakin rumit ketika hubungan antara Bagot dan pelatih kepala Shin Tae-yong dikabarkan mengalami ketegangan. Ketegangan ini dilaporkan bermula dari ketidakpuasan pelatih asal Korea Selatan tersebut terhadap performa dan sikap Bagot dalam beberapa pertandingan dan sesi latihan sebelumnya. Menyadari pentingnya kehadiran pemain bertahan berpostur tinggi tersebut, Erick Thohir mengambil langkah tegas. Dalam sebuah wawancara dengan media pada awal pekan ini, Thohir mengungkapkan bahwa ia telah meminta Elkan Bagot untuk segera menghubungi Shin Tae-yong dan meminta maaf atas segala kesalahpahaman yang terjadi. Saya berharap Elkan bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan Coach Shin. Tim ini membutuhkan semua pemain terbaiknya, dan saya percaya Elkan adalah salah satu dari mereka. Namun, untuk menjadi bagian dari tim, ia harus menunjukkan komitmen penuh dan sikap yang menghargai pelatih serta rekan-rekan satu timnya, ujar Thohir. Desakan dari Thohir ini bukan tanpa alasan. Australia dikenal sebagai lawan yang tangguh, dengan kualitas permainan yang tinggi dan pengalaman di kancah internasional yang luas. Timnas Indonesia membutuhkan kekuatan penuh, termasuk kehadiran Elkan Bagot yang telah menunjukkan potensinya di beberapa laga internasional sebelumnya. Bagot yang memiliki pengalaman bermain di Inggris diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan tersebut. Erick Thohir juga menekankan bahwa waktu semakin mendesak. Dengan laga yang tinggal beberapa hari lagi, setiap momen sangat berharga untuk mempersiapkan strategi dan soliditas tim. Kita semua ingin melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Untuk itu, kita harus memanfaatkan setiap peluang, termasuk memastikan bahwa semua pemain dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, tambah Thohir. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sangat berharap Bagot bisa dimainkan dalam laga kontra Australia. Dengan kehadiran Elkan, saya yakin pertahanan kita akan lebih solid. Ini bukan hanya tentang satu pemain, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi tim yang lebih kuat secara keseluruhan, tegasnya. Laga melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Sebagai salah satu tim yang konsisten di Asia, Australia memiliki catatan kuat dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun, dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain kunci seperti Elkan Bagot, Thohir optimis Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga saat ini, publik sepak bola Indonesia masih menunggu respon dari Elkan Bagot. Apakah ia akan merespon desakan Erick Thohir dan segera melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong? Pertanyaan ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan supporter dan pengamat sepak bola tanah air. Bagaimanapun juga, keputusan Bagot untuk menyelesaikan masalah ini akan sangat menentukan kontribusinya dalam pertandingan penting nanti. Jika ia mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Indonesia mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Erick Thohir telah menunjukkan kepemimpinannya dengan mendesak Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Langkah ini diambil demi kebaikan tim nasional yang sedang bersiap menghadapi tantangan besar melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Bagot, dengan harapan bahwa ia dapat mengatasi situasi ini dengan bijak dan kembali memberikan kontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia. Hanya dengan persatuan dan kerja keras, impian Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 dapat terwujud.
Latihan perdana Martin Paes, Timnas Indonesia antusias jalani persiapan di Stadion Jeddah King Abdullah Sport City jelang laga kontra Arab Saudi. Tim nasional Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Stadion Jeddah King Abdullah Sport City sebagai persiapan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, terutama dengan kehadiran kiper Martin Paes yang baru tiba di Jeddah dan langsung bergabung dengan tim. Antusiasme tinggi terlihat dari para pemain yang tampak bersemangat menjalani latihan di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong. Salah satu momen penting dalam sesi latihan kali ini adalah kehadiran Martin Paes, kiper naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Paes yang baru saja tiba di Jeddah dari Belanda langsung bergabung dalam sesi latihan, dan tampil bersama kiper utama Hernando Ari. Kehadiran Paes memberikan harapan baru bagi Timnas Indonesia, mengingat kualitas dan pengalamannya di kancah sepak bola Eropa. Dalam video yang diunggah oleh PSSI di media sosial, Paes terlihat antusias mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pelatih kiper, dan langsung beradaptasi dengan suasana tim. Latihan Paes bersama Hernando Ari menunjukkan kolaborasi yang diharapkan mampu menjaga gawang Indonesia dari gempuran Arab Saudi. Tak hanya Martin Paes, seluruh pemain Timnas Indonesia yang hadir dalam sesi latihan ini tampak penuh semangat. Mereka terlihat fokus dan bekerja keras dalam setiap latihan yang dirancang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar melawan tim tuan rumah. Para pemain yang turut berlatih antara lain Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Setiap pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi, baik dalam sesi pemanasan, latihan taktik, maupun latihan fisik. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat, menunjukkan performa yang semakin matang, sementara Sandy Walsh tampak berperan penting dalam menjaga soliditas di lini pertahanan. Pratama Arhan dan Kelvin Verdong, dua bek andalan Timnas, juga menunjukkan kemampuan mereka dalam menjaga kedalaman pertahanan dan membantu serangan dari sisi sayap. Pelatih Shin Tae-yong memberikan perhatian khusus pada taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Sesi latihan kali ini difokuskan pada penguatan koordinasi antar lini, serta bagaimana tim dapat memanfaatkan celah-celah di pertahanan lawan. Shin Tae-yong terlihat memberikan arahan secara detail kepada para pemain, terutama dalam situasi transisi dari bertahan ke menyerang. Arab Saudi, yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia, diperkirakan akan memberikan tekanan besar bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Shin Tae-yong menekankan pentingnya disiplin dan kekompakan tim dalam menghadapi permainan cepat dan agresif dari lawan. Stadion Jeddah King Abdullah Sport City menjadi tempat latihan sekaligus pertandingan bagi Timnas Indonesia. Dengan kondisi cuaca yang cukup panas di Jeddah, para pemain harus beradaptasi dengan cepat. Latihan perdana ini juga menjadi kesempatan bagi tim untuk merasakan kondisi lapangan dan menyesuaikan diri dengan iklim yang berbeda dari Indonesia. Para pemain terlihat menjalani sesi pemanasan yang cukup lama untuk memastikan kondisi fisik mereka tetap prima. Selain itu, tim medis juga memberikan perhatian khusus pada hidrasi dan pemulihan para pemain, mengingat pentingnya menjaga kebugaran menjelang pertandingan penting ini. Laga melawan Arab Saudi menjadi salah satu ujian terberat bagi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh, Timnas Indonesia optimis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Shin Tae-yong, dalam konferensi pers singkat setelah latihan, menyatakan bahwa timnya telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi para pemain sangat antusias dan bekerja keras. Kami datang ke sini untuk memberikan yang terbaik, dan saya yakin dengan semangat dan kerja keras, kami bisa mencapai hasil yang positif, ujar Shin Tae-yong. Para pemain juga menunjukkan tekad yang sama. Sandy Walsh, yang sudah beberapa kali menghadapi tim-tim kuat di level internasional, menegaskan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik. Kami semua tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Kami akan bermain dengan penuh semangat dan fokus untuk membawa hasil terbaik bagi Indonesia, kata Sandy Walsh.
Latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Jeddah King Abdullah Sport City menjadi awal yang menjanjikan dalam persiapan menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Martin Paes dan antusiasme tinggi dari para pemain lain memberikan harapan besar bagi tim Merah Putih. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di Jeddah dan berjuang untuk meraih hasil terbaik. Martin Paes resmi bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia segera dimulai. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Persiapan intensif sudah dilakukan, dan kini, skuad Garuda mendapatkan tambahan kekuatan baru dengan kedatangan kiper naturalisasi, Martin Paes. Timnas Indonesia telah berangkat menuju Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024, siang waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Jeddah, para pemain langsung memulai berbagai kegiatan persiapan, termasuk latihan dan penyesuaian kondisi fisik untuk menghadapi tantangan besar melawan tuan rumah. Namun, ada satu pemain yang baru bisa bergabung dengan tim, yaitu Martin Paes. Kiper yang saat ini memperkuat Dallas FC di Major League Soccer, MLS, ini tiba di Arab Saudi pada Senin, setelah menempuh perjalanan panjang dari Amerika Serikat. Kedatangan Paes dipastikan melalui unggahan terbaru di Instagram resmi Timnas Indonesia pada Selasa, 3 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Unggahan tersebut menampilkan Martin Paes dengan senyum lebar, mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia, menandakan siap untuk segera bergabung dengan rekan-rekan barunya di lapangan. Martin Paes, yang memiliki darah Indonesia Belanda, menunjukkan antusiasme yang tinggi sejak pertama kali dipanggil untuk membela skuad Garuda. Pemain berusia 26 tahun ini tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, terutama setelah menunggu proses naturalisasi yang cukup panjang. Dalam perjalanannya menuju Arab Saudi, Paes kerap membagikan momen-momen penting melalui akun media sosial pribadinya, mulai dari keberangkatan di Amerika Serikat hingga saat tiba di Jeddah. Bergabungnya Martin Paes diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, khususnya dalam menjaga gawang dari serangan-serangan Arab Saudi. Pengalaman bermain di liga sekelas MLS memberikan Paes keunggulan tersendiri dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional. Tidak hanya itu, semangat dan dedikasi yang ditunjukkan Paes sejak awal membuatnya menjadi sosok yang patut diandalkan dalam laga penting ini. Laga melawan Arab Saudi ini bukanlah tantangan yang mudah bagi Indonesia. Tuan rumah dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia, dengan sejarah panjang di pentas Piala Dunia. Namun, kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes diharapkan dapat memberikan angin segar dan tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong dan seluruh tim pelatih menyambut baik kedatangan Paes dan langsung memasukkannya ke dalam program latihan tim. Meski baru tiba, Paes menunjukkan kesiapan fisik dan mental yang baik untuk langsung terlibat dalam persiapan tim. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme tinggi yang dimiliki oleh kiper yang pernah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Belanda tersebut. Timnas Indonesia kini semakin solid dengan tambahan Martin Paes, dan seluruh pemain dipastikan dalam kondisi siap tempur untuk laga penting ini. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi momentum awal bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan mereka di kancah sepak bola Asia dan memulai perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dengan langkah yang meyakinkan. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun sangat diharapkan untuk memberikan semangat kepada para pemain yang akan bertanding. Semua mata kini tertuju pada King Abdullah Sport City Stadium, di mana perjuangan skuad Garuda akan dimulai. Semoga kehadiran Martin Paes bisa menjadi salah satu faktor penentu dalam meraih hasil positif di laga pembuka ini.
Martin Paes beraksi di latihan timnas Indonesia di Jeddah, para pemain antusias menyongsong laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan intensif di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan yang diadakan sore hari ini dipenuhi semangat dan antusiasme tinggi dari para pemain, termasuk beberapa wajah baru yang turut memperkuat skuad Garuda. Dalam video yang beredar, terlihat suasana latihan yang penuh semangat, di mana para pemain memberikan yang terbaik di setiap latihan yang dipandu langsung oleh pelatih kepala Shin Tae-yong. Di antara para pemain yang tampak antusias menjalani latihan adalah Shane Patinama, Kelvin Verdong, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Kehadiran para pemain naturalisasi ini menambah kekuatan dan optimisme dalam tim, yang diharapkan mampu memberikan hasil terbaik di laga krusial melawan Arab Saudi. Salah satu sorotan utama dari sesi latihan ini adalah penampilan perdana Martin Paes, penjaga gawang yang baru saja tiba di Jeddah. Meskipun baru sampai, Paes langsung bergabung dalam latihan bersama rekan-rekannya, menunjukkan komitmen dan profesionalismenya. Ia terlihat berlatih dengan intens bersama penjaga gawang lainnya, Hernando Ari, dalam beberapa sesi latihan penyelamatan dan antisipasi serangan. Kehadiran Paes diharapkan mampu memberikan opsi tambahan di lini pertahanan, terutama mengingat kemampuan dan pengalaman internasionalnya yang bisa menjadi aset berharga dalam laga melawan Arab Saudi. Tim pelatih, yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, tampak puas dengan performa para pemain. Shin Tae-yong secara khusus mengapresiasi semangat dan kerjasama tim yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, terutama dengan kehadiran pemain-pemain baru yang langsung menyatu dengan tim. Latihan berjalan sangat baik. Saya melihat semangat yang tinggi dari para pemain, dan ini sangat penting menjelang laga penting melawan Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Martin Paes memberikan dimensi tambahan dalam tim, dan saya yakin kita bisa memberikan perlawanan yang kuat, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara singkat usai sesi latihan. Para pemain sendiri tampak sangat antusias dan fokus dalam menjalani setiap instruksi dari tim pelatih. Marcelino Ferdinand, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, tampak lincah dan penuh energi dalam sesi latihan, sementara Sandy Walsh dan Tom Haye terlihat solid dalam menjaga kedalaman lini pertahanan. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini serang juga menambah kekuatan tim, yang diharapkan mampu memecah pertahanan Arab Saudi yang dikenal kuat. Kelvin Verdong dan Jay Itzes, yang baru-baru ini bergabung dengan tim, juga menunjukkan adaptasi yang cepat dan langsung berkontribusi dalam latihan tim. Kehadiran mereka semakin memperkuat lini belakang, memberikan variasi taktik yang bisa digunakan Shin Tae-yong dalam menghadapi Arab Saudi. Dengan segala persiapan yang dilakukan, timnas Indonesia berharap dapat mencuri poin di laga ini dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan di Stadion King Abdullah Sport City ini diharapkan menjadi modal penting bagi para pemain untuk tampil optimal di hadapan pendukung Arab Saudi yang dikenal fanatik. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia, terutama dalam melihat seberapa jauh kekompakan tim dan kontribusi pemain-pemain baru dapat membawa timnas Indonesia mencapai hasil yang diharapkan. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu sangat diharapkan, baik bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan maupun dalam doa untuk kemenangan Garuda. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga ini. Semua mata akan tertuju pada Jeddah, menyaksikan bagaimana perjuangan tim Garuda untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tiba di Arab Saudi, persiapan akhir jelang laga krusial kontra Saudi Arabia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin pagi, 2 September 2024. Kedatangan skuad Garuda ini menandai langkah penting menjelang laga perdana mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024.
Penerbangan yang menempuh waktu sekitar 9 jam dari Jakarta ini berjalan lancar, dan setibanya di Jeddah, para pemain serta staf pelatih disambut oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Arab Saudi. Mereka juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan bandara hingga menuju hotel tempat mereka akan menginap selama persiapan menjelang laga krusial tersebut. Meskipun baru saja menempuh perjalanan panjang, semangat para pemain timnas Indonesia tetap terlihat tinggi. Setibanya di bandara, mereka disambut oleh beberapa warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Arab Saudi. Para WNI ini dengan antusias mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan yel-yel penyemangat untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Kami sangat bangga bisa menyambut timnas Indonesia di sini. Semoga mereka bisa bermain dengan baik dan meraih kemenangan, ujar salah satu WNI yang hadir di bandara, menggambarkan antusiasme masyarakat Indonesia di Arab Saudi. Para pemain tampak tersenyum dan menyapa para pendukung yang hadir, meskipun mereka segera diarahkan menuju bus yang sudah disiapkan untuk membawa mereka ke hotel. Rasa kebersamaan dan dukungan dari masyarakat Indonesia di luar negeri ini memberikan suntikan moral tambahan bagi tim yang akan menghadapi tantangan berat di kandang lawan. Setelah tiba di hotel, tim langsung mendapatkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang. Pelatih Shin Tae-yong dan tim medis timnas Indonesia telah menyiapkan program pemulihan yang cermat, termasuk sesi stretching ringan dan sesi pijat untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi prima. Dalam konferensi pers singkat yang diadakan di hotel, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus utama timnya selama beberapa hari ke depan adalah adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lapangan di Arab Saudi. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik di Indonesia, namun adaptasi terhadap kondisi di sini sangat penting. Suhu yang cukup panas dan kelembaban tinggi menjadi tantangan tersendiri yang harus kami hadapi, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan mental para pemain menjelang pertandingan penting ini. Kami sadar bahwa Arab Saudi adalah tim yang kuat, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Namun, saya yakin dengan kerja keras dan disiplin, kami bisa memberikan perlawanan yang maksimal, tambahnya. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 menjadi salah satu laga paling dinanti dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi dan memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Arab Saudi sendiri adalah salah satu tim terkuat di kawasan Asia dan sudah berulang kali tampil di Piala Dunia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan agresif, serta dukungan penuh dari supporter fanatiknya. Bermain di King Abdullah Sports City Stadium, yang memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton, tentu menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun, timnas Indonesia datang dengan keyakinan tinggi. Skuad yang dibawa Shin Tae-yong merupakan kombinasi antara pemain-pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang bersinar. Keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi telah mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media di tanah air. Dukungan mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengamat sepak bola, hingga netizen yang aktif di media sosial. Tagar Garuda menuju Piala Dunia dan dukung Garuda menjadi trending topik, menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap tim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang turut melepas keberangkatan timnas Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, menyampaikan harapannya agar para pemain tetap fokus dan bermain dengan semangat juang yang tinggi. Kalian membawa nama bangsa. Bermainlah dengan hati dan kebanggaan sebagai wakil Indonesia di panggung dunia. Kami semua mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kalian, ujar Erick Thohir saat itu. Selain itu, doa dan dukungan juga datang dari berbagai tokoh publik dan mantan pemain timnas Indonesia. Mereka memberikan pesan-pesan penyemangat melalui media sosial, berharap agar timnas Indonesia bisa pulang dengan hasil positif. Dengan waktu persiapan yang singkat, Shin Tae-yong diperkirakan akan memaksimalkan setiap sesi latihan yang dijadwalkan. Fokus utama akan diberikan pada latihan taktik dan strategi untuk menghadapi permainan Arab Saudi yang dikenal cepat dan penuh tekanan. Selain itu, adaptasi terhadap cuaca dan kondisi lapangan juga menjadi bagian penting dari persiapan ini.
Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan melakukan latihan di King Abdullah Sport City Stadium sehari sebelum pertandingan untuk mengenal karakteristik lapangan yang akan digunakan. Ini adalah momen krusial bagi Shin Tae-yong untuk memfinalisasi formasi dan strategi yang akan diterapkan. Meskipun menyadari bahwa mereka akan menghadapi salah satu tim terbaik di Asia, para pemain Timnas Indonesia tetap menunjukkan optimisme tinggi. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, hasil positif bisa diraih di Jeddah. Kami sudah bekerja keras untuk sampai di tahap ini, dan kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Arab Saudi memang tim yang kuat, tetapi kami juga punya keunggulan kami sendiri. Kami akan bermain dengan penuh keyakinan dan semangat untuk meraih hasil terbaik, ujar Asnawi Mangkualam, salah satu pemain andalan di lini belakang. Laga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 akan menjadi pembuka bagi perjalanan panjang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil dari pertandingan ini sangat penting untuk menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia. Seluruh bangsa Indonesia kini menanti dengan harapan besar, sembari terus memberikan dukungan dan doa untuk Timnas Garuda. Para pemain Timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi untuk hadapi Saudi Arabia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, yang kini ditangani oleh pelatih berpengalaman asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menjalani persiapan intensif di tanah air, skuad Garuda akhirnya berangkat menuju Arab Saudi untuk laga penting melawan tuan rumah pada 5 September 2024 mendatang. Laga ini akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, salah satu stadion megah yang dikenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Bagi Indonesia, ini adalah ujian berat pertama mereka di babak ketiga kualifikasi, mengingat Arab Saudi merupakan salah satu tim terkuat di kawasan Asia. Kendati demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong tetap optimistis dan siap memberikan yang terbaik demi meraih hasil positif di laga perdana ini. Sebelum berangkat, Timnas Indonesia telah menjalani beberapa sesi latihan intensif di Jakarta. Shin Tae-yong, yang dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan detail, menekankan pentingnya persiapan mental dan taktik untuk menghadapi Arab Saudi. Pelatih yang pernah membawa Korea Selatan lolos dari fase grup Piala Dunia 2018 ini juga telah meracik strategi khusus untuk meredam serangan cepat dan agresif dari Arab Saudi. Dalam sesi latihan terakhir di Jakarta, Shin Tae-yong memberikan arahan khusus kepada para pemain mengenai bagaimana cara menghadapi tekanan tinggi yang akan diberikan oleh tim lawan, terutama di kandang mereka. Latihan tersebut juga difokuskan pada peningkatan koordinasi antar lini serta skema serangan balik cepat yang diharapkan bisa menjadi senjata andalan Timnas Indonesia di laga nanti. Untuk laga ini, Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain terbaik yang terdiri dari kombinasi pemain senior dan beberapa pemain muda potensial. Skuad ini juga dilengkapi dengan beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia. Beberapa nama besar yang akan menjadi andalan Shin Tae-yong antara lain Elkan Bagot, yang baru saja kembali bergabung dengan tim setelah menyelesaikan perselisihannya dengan pelatih. Pemain belakang berusia 21 tahun ini diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda. Sebelum keberangkatan, Kapten tim, Asnawi Mangkualam, menyampaikan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami sudah berlatih keras dan siap bertarung. Kami akan memberikan segalanya di lapangan dan berharap bisa membawa pulang hasil yang membanggakan untuk Indonesia, ujarnya. Asnawi juga menambahkan bahwa seluruh pemain dalam kondisi fisik yang prima dan sangat termotivasi untuk menghadapi laga ini. Suasana kekompakan dan semangat juang tinggi juga terlihat jelas selama sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan. Arab Saudi, yang merupakan langganan Piala Dunia dan salah satu raksasa sepak bola Asia, tentu akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Tim asuhan Roberto Mancini ini dikenal memiliki kecepatan di lini serang serta soliditas pertahanan yang sulit ditembus. Ditambah lagi, bermain di hadapan pendukungnya sendiri akan memberikan keuntungan psikologis bagi Saudi Arabia.
Namun, Sintayong percaya bahwa timnya memiliki peluang untuk mencuri poin jika mampu menerapkan strategi yang telah dipersiapkan dengan baik. Kami tahu kekuatan Saudi, tapi kami juga punya strategi dan keunggulan kami sendiri. Kuncinya adalah disiplin dan tidak membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, kata Sintayong dalam konferensi pers sebelum berangkat. Setibanya di Jeddah, timnas Indonesia dijadwalkan akan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan memulihkan kondisi setelah penerbangan panjang. Tim pelatih juga telah menyusun program aklimatisasi untuk membantu para pemain beradaptasi dengan cuaca panas di Arab Saudi. Sesi latihan ringan dan pemulihan akan digelar di hari pertama untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi optimal. Laga melawan Arab Saudi ini akan menjadi pembuka perjalanan panjang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tekad dan persiapan yang matang, seluruh rakyat Indonesia tentu berharap agar skuad Garuda mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga krusial ini. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan.